Akhirnya Imam Baghawi bernazar, kalau seandainya saya bisa keluar dari kuburan ini, saya akan mengarang kitab tafsir. Karena beliau itu ahli tafsir tapi belum mengarang kitab tafsir. Akhirnya qadarullah, Allah kabulkan nazarnya. Di malam itu ada tukang pencuri kain kafan, Pak. Jadi di zaman dulu itu ada orang tukang curi kain kafan karena saking sulitnya barang dicuri. Kalau sekarang nggak usah nyuri kain kafan, Pak. Murah-murah hadir Jumatan aja. Itu sendal dibeli. Orang Jumatan sendal hilang gitu ya. Dulu orang sampai nyuri kain kafan saking nggak ada barang yang dicuri, Pak. Setelah digali, oh ternyata mayat itu masih hidup, kabur dari orang. Kata Imam Baghawi, fulan, saya bukan setan. Sini, saya masih hidup. Berkaitan dengan mati suri, Pak ya. Jadi mati suri itu bukan mati suri itu pingsan. Makanya sebelum dimandikan, dikafani, kita harus pastikan dulu kalau mayat sudah benar-benar meninggal dunia. Karena ini banyak kejadian sama orang, Pak, dikira mati padahal baru mati suri, sehingga di dalam kuburan hidup lagi. Ini kejadian sama Imam Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi disangka mati oleh keluarganya. Akhirnya dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Di dalam kubur hidup lagi. Sholatnya bisa di mana ini? Kok gelap? Jangan-jangan keluarga saya menganggap saya mati. Akhirnya Imam Baghawi bernazar, kalau seandainya saya bisa keluar dari kuburan ini, saya akan mengarang kitab tafsir. Karena beliau itu ahli tafsir tapi belum mengarang kitab tafsir. Akhirnya qadarullah, Allah kabulkan nazarnya. Di malam itu ada tukang pencuri kain kafan, Pak. Jadi di zaman dulu itu ada orang tukang curi kain kafan karena saking sulitnya barang dicuri. Kalau sekarang nggak usah nyuri kain kafan, Pak. Murah-murah hadir Jumatan aja. Itu sendal dibeli. Orang Jumatan sendal hilang gitu ya. Dulu orang sampai nyuri kain kafan saking nggak ada barang yang dicuri, Pak. Setelah digali, oh ternyata mayat itu masih hidup, kabur dari orang. Kata Imam Baghawi, fulan, saya bukan setan. Sini, saya masih hidup. Balik lagi si pencuri. Kata Imam Baghawi, tolong sampaikan pada keluarga saya masih hidup, bawakan pakaian. Nanti ini kain kafan aku berikan kepadamu. Akhirnya keluarganya pun datang, membawakan pakaian, kain kafan diberikan kepada si pencuri. Akhirnya beliau pun masih tetap hidup, kemudian sampai selesai ngarang tafsir itu. Maka Pak, ya ketika orang tua saudara meninggal dunia, pastiin dulu ini. Jangan dikira-kira doang. Karena mati suri itu berhentinya fungsi jantung, tapi otak masih berfungsi, Pak. Jantung sih udah nggak berdetak karena mungkin tersumbat aliran darah dan lain sebagainya. Maka setelun dikit dek, ya itu jalan lagi. Maka pastiin dulu ini mati beneran atau mati suri. Karena banyak yang seperti itu kisahnya, sudah di dalam kubur dia hidup lagi. Akhirnya di 2 hari pada kubur, tolong. Qadarullah, di hari kedua orang dengar orang minta tolong, pas digali itu masih hidup, Pak. Masih hidup kurus kering ya. Masya Allah. Nah itu. Jadi sebelum kita memandikan, menguburkan, pastikan dulu, Pak ya, kalau orang tersebut benar-benar meninggal dunia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, diluaskan kubur kita, diluaskan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Almarhumah yang mendahului kita, Allah ampuni dosa-dosanya, diluaskan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Al-Fatihah.